Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kang dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan. Sebetulnya kelompoknya sama Bapak Arifin sama Bapak Said ya. Cuman mempresentasikan terlebih dahulu. Strategi rekrutmen dan seleksi guru untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di SLB atau Sekolah Luar Biasa ABCD Mandiri, Bina Mandiri Lewung Gajah Kabupaten Cirebon. Latar belakangnya, Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah Luar Biasa atau SLB itu memiliki keragaman kondisi dan kemampuan peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Beberapa peserta didik mengalami gangguan dalam fungsi pendengaran, kemudian penglihatan, kemampuan berpikir, motorik, bahkan sosial dan emosi, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang spesifik dan individual. Maka dari itu, membutuhkan strategi rekrutmen guru yang mumpuni, yang memenuhi kriteria sebagai tenaga pendidik di sekolah luar biasa, diantaranya yaitu memahami kebutuhan dan karakteristik anak, kemudian mampu mengelola perilaku, emosi, memiliki kesadaran akan hak-hak anak, berkebutuhan khusus, dan memahami tentang pendidikan inklusi. Kemudian prioritas calon guru di sekolah luar biasa diprioritaskan yaitu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khusus seperti lulusan pendidikan luar biasa atau PLB. Pengembangan kompetensi. Pemerintah juga mendorong guru SLB atau sekolah luar biasa untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, kemudian pengembangan diri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru SLB mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada pemetaan peserta didik. Ada sekolah rakyat. Pemerintah menerapkan pendekatan berbasis individual atau pemetaan peserta didik awal. Kemudian, siswa di sekolah rakyat dapat masuk kapan saja tanpa terikat tahun ajaran dan memiliki target capaian belajar masing-masing. Kemudian, penerapan kurikulum. Sekolah rakyat akan menerapkan pendekatan berbasis individual atau pemetaan peserta didik awal dan setiap siswa akan memiliki target capaian belajarnya masing-masing. Rumusan masalahnya, bagaimana strategi rekrutmen yang efektif di SLB atau sekolah luar biasa. Kemudian poin yang kedua, apa saja yang menjadi kriteria untuk menjadi tenaga pendidik di SLB. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seleksi yang efektif untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolah luar biasa. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama mengetahui strategi rekrutmen yang efektif di SLB, kemudian mengetahui kriteria apa saja untuk menjadi tenaga pendidik di SLB, serta mengetahui seleksi yang efektif untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolah luar biasa. Nah, kemudian ada manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya yang teoritis bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang strategi rekrutmen yang efektif di SLB. Kemudian bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah ilmu dan pengetahuan tentang seleksi guru yang efektif di SLB. Manfaat praktisnya, hasil penelitian ini dapat digunakan di SLB lainnya agar lebih maksimal untuk merekrut tenaga pendidik di sekolah luar biasa. Kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi sekolah luar biasa lainnya untuk mendapatkan kriteria tenaga pendidik yang mumpuni untuk mengajar di sekolah luar biasa. Kemudian ada tinjauan pustakanya.
salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh SLB ABCD. Jadi ABCD itu bukan ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. ABCD itu bukan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C atau kelas D, tetapi ABCD itu A. A itu tunanetra untuk gangguan penglihatan, kemudian yang B itu tunarungu untuk gangguan pendengaran, kemudian yang C tunagrahita atau gangguan mental, kemudian ada yang D tunadaksa. Tunadaksa itu gangguan fisik. Jadi kendalanya keterbatasan jumlah pengajar dengan jumlah siswa yang terus meningkat. Kemudian metode penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara observasi. Sudah, terima kasih. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang menambahkan. Mulai bertanya Pak Soekarno, Dunia. Terima kasih Pak Karno. Bu Nia, Sultan mau bertanya. Kalau tadi kami menyinggung sedikit tentang sekolah rakyat ya Bu ya. Ibu maaf suaranya Bu kurang kedengaran. Mungkin sudah jelas. Iya, iya Bu. Tadi menyinggung tentang sekolah rakyat tuh yang tadi Bu disampaikan di awal itu yang akan dibuka tahun sekarang Insya Allah ya biar 2025. Apakah di sekolah rakyat juga nanti memperbolehkan atau bisa menerima yang anak-anak inklusif itu atau bisa sebagai sekolah inklusif? Itu saja Bu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Nia. Ya. Jadi pertanyaannya menyinggung sekolah rakyat, maksudnya pendapat saya itu bagaimana gitu ya Bu? Iya, apakah sudah ada kebijakannya di sekolah rakyat itu untuk bisa menerima anak-anak inklusif seperti sekolah negeri pada umumnya yang sekarang kan ya Bu ya kan harus bisa menerima anak-anak inklusif itu. Begitu Bu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ditampung dulu ya Bu. Iya Bu, mantap. Tidak ada lagi mungkin ya Pak? Ya, baik. Bu Yuliasi, kalau secara
Tapi kalau berjalan di realnya, bagi saya itu agak sulit ya. Kalau kemarin disampaikan oleh Bu Puput, setiap pendidik itu memang harus belajar ya, belajar untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Sementara untuk di sekolah luar biasa saja, kategorinya itu berbeda-beda. Seperti tadi ada A, B, C, D, mulai dari tunanetra, kemudian tunarungu, tunadaksa, serta tunagrahita. Bahkan kalau di SLB lain itu ada SLB tunalaras atau SLBE, kemudian ada SLBF yaitu tunaganda, disabilitas ganda. Sementara kalau yang banyak saat itu biasanya cuma sampai D. Itu untuk sekelas SLB ya, sekolah luar biasa. Kalau seluruh sekolah menerapkan, kalau menurut saya sendiri itu memang sedikit sulit ya Bu, karena memang SLB aja memang terbagi-bagi, apalagi kalau sekolah umum, sekolah negeri, mengingatkan banyak siswa juga yang harus diperhatikan. Beda dengan swasta. Swasta itu saya pernah berada di swasta, anak yang memang berkebutuhan khusus itu memang ada gurunya tersendiri. Jadi orang tua yang memang pengen sekolah di suatu sekolah swasta, kemudian setelah diobservasi ternyata anaknya memang ada berkebutuhan khusus, biasanya itu yang masih diterima itu di tunagrahita atau gangguan mental seperti ADHD, kemudian hiperaktif itu masih bisa diterima. Sementara kalau di SLBA atau maksudnya kebutuhan khusus A atau kebutuhan khusus B itu belum bisa diterima. Itu pun ada apa ya bahasanya, bukan akad, ada perjanjian dengan orang tua bahwa siswa ini tuh memang harus ditangani sama ahlinya. Kemudian wali muridnya atau orang tuanya wajib membayarkan lebih dari biaya SPP tersebut untuk membayar orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Begitu Bu Yuliasi. Terima kasih Bu Mia. Jadi sebetulnya sih harus boleh ya Bu, harus bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan syarat-syarat tertentu yang boleh disebutkan. Apalagi ini kan sekolah rakyat itu mengusungnya sekolah untuk yang kurang mampu atau miskin ekstrim. Itu ya Bu Mia. Saya gitu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu, itu maaf ada suara ondel-ondel ya kayaknya. Mangga yang lain atau dicukupkan aja ya Pak Karno? Ada jadi pendengar pasif. Oke, Jadi saya pendengar deh. pasif doang. Siapa Bu Mia? Saya nanya deh Bu Nia. Boleh ya Bu Nia? Bu Mia apa Bu Nia? Mia. Bu Mia ya, Bu Mia. Oke. M Mia. M ya. Oke. Bu Mia, berarti Bu Mia ngajar di SLB dong selama ini? Kalau ngajar sih enggak, ngajarnya mah di pendidikan anak usia dini. Cuman gitu. memang sempat belajar berkebutuhan khusus juga. Kalau di tempat saya kan nggak ada orang tua yang menunggu, beda sama pendidikan usia dini lainnya. Nah, kendalanya juga sama. Jadi tahun lalu itu menerima anak yang ADHD. Tapi setelah setelah realnya, anak itu justru mengganggu teman yang lain, kemudian buang air besar di celana, sehingga gurunya itu justru lebih fokus kepada anak tersebut karena suka melukai temannya, merebut mainan temannya. Akhirnya ya memang menurut saya agak susah juga gitu kalau di SLB saja memang harus diklasifikasikan, apalagi di sekolah umum. Oh gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan sih, memang saya
awam ya, mungkin yang berkebutuhan khusus ya, sekolah berkebutuhan khusus. Nah, itu kendalanya apa aja sih Bu? Kendalanya selain ya, maksudnya kan banyak ya kendalanya, apakah mungkin dari pembiayaan, mungkin pembiayaan juga akan lebih ekstra ya. Dari misalnya punten yang siswa yang Bu tidak bisa mendengar tuh apa namanya? Tunarungu ya? tunarungu Pak. Tunarungu. Tunarungu ya. Hmm. Iya, ya tunarungu itu kan berarti otomatis pembelajarannya juga harus diberikan yang namanya alat bantu dengar ya Bu ya, alat bantu dengar. Betul. Nah itu biasanya apakah memang orang tua siswanya tuh memang sudah memfasilitasi atau dari sekolah. Nah, itu pertanyaan saya. Mungkin karena memang saya orang awam ya, awam. Itu mungkin kendala ya, kendala kalau misalnya yang mungkin kalau yang bisa mendengar tapi tidak bisa ngomong kan mungkin dengan apa ya? Bahasanya tuh bisa pakai bahasa isyarat dan lain-lain kan gitu bisa ini kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar saya adalah ini kalau misalnya yang tunarungu itu apakah dari SLB-nya menyediakan alat bantu dengar atau orang tuanya. Nah, terus dari masalah-masalah itu apa aja Bu yang paling sulit untuk memberikan pembelajaran dari yang tunarungu, terus yang mungkin apa saya nggak hafal ya tunarungu, tunagrahita dan lain-lain itu yang paling sulit dihadapi itu siswa yang seperti apa Bu? Ya, Itu aja sih baik. pertanyaannya. Ya, baik Pak Andi, terima kasih. Jadi kalau kemarin saya datang ke SLB waktu sebelum sempro itu kan sedikit tanya sama kepala sekolahnya. Jadi kalau untuk alat pendengaran memang dapat dari pemerintah, cuman terbatas. Kadang ada yang rusak, itu pun kalau misalnya mengajukan lagi lama. Kalau menurut kepala sekolahnya seperti itu. Kemudian yang paling sulit, itu di bagian tunagrahita. Tunagrahita itu gangguan mental, Pak. Gangguan mental tuh jadi anak tuh tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba nangis tanpa sebab. Jadi kan guru bingung ya, nggak bisa mendiamkannya. Sementara kalau kalau tunadaksa itu gangguan fisik, dia itu sebetulnya normal seperti anak-anak pada umumnya. Cuman qadarullahnya memang kurang, nggak ada kakinya kah, atau tidak memiliki jari, atau tidak ada tangannya, itu di tunadaksa dan mereka masih bisa belajar. Begitupun tunanetra dan tunarungu itu masih bisa belajar karena memang gurunya juga ada yang berkompeten gitu walaupun nggak semuanya. Kemudian yang paling sulit itu disampaikan bahwa tunagrahita yaitu gangguan mental di mana anak itu nggak tahu sebab, nggak tahu apa tiba-tiba kan ngamuk, mecahin apa di situ, mukulin temannya. Jadi guru juga bingung dan akhirnya mengganggu pembelajaran yang lainnya. Karena nggak tahu sebabnya apa nih anak tiba-tiba Kak, seperti itu Pak. Itu kalau tunagrahita berarti ada penanganan tersendiri ya Bu? Ada penanganan Ya, tersendiri gangguan mental, betul. mental ya. Mm-mm. Itu Makanya termasuk yang punten maaf apa namanya ideat itu maksudnya ke apa Bu? Tuna apa Bu? tunagrahita. Tunagrahita ya. Itu. Mm. Berarti memang itu penanganannya spesial ya Bu ya, nggak bisa Spesial. mungkin jadi harus satu siswa mungkin satu guru apa gimana tuh Bu kalau yang Kalau di seperti itu? SLB kemarin datang itu ada 6 satu kelas dengan 2 guru. Dan tapi itu pun masih kesulitan dan usianya itu enggak disamakan Pak. Misalnya ada yang 7 tahun sama 7 tahun lagi enggak, tetapi ada yang 7 tahun sama 15 tahun juga ada. Karena yang diklasifikasikan itu usia mentalnya, bukan usia kalendernya. Jadi Oh, walaupun anak usia 15 tahun sementara mentalnya masih seperti anak kecil, sehingga digabung, kelasnya tuh digabung dengan anak-anak yang memang usianya di bawah 15 tahun. Kemudian ada terapi. Kalau yang gangguan mental tuh ada anak yang kalau orang tuanya mampu, dia tuh kadang terapi sendiri, Pak. Ada terapi ke bilangnya mah apa gitu di daerah Tiga Berlian, di situ Kalijaga, ada terapi. Ada Kalijaga, terapi. Kalijaga. Jadi 1 minggu itu kurang lebih 2 kali
dan itu cuma 30 menit. Per 30 menitnya itu 300.000. Wow. Iya, itu kalau yang mampu. Sementara kalau yang nggak mampu kan akhirnya kesulitan juga. Iya. Nah, kalau di SLB pun tuh karena saya memang jujur awam ya mengenai itu ya. Nah, itu ada tingkatan kelasnya nggak sih Bu? Klasifikasi dalam artian begini Bu. Tadi kan udah dibahas tentang usia ya. Terus misalnya kan kalau sekolah formal itu ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 sampai lulus gitu. Nah, kalau SLB gitu ada nggak sih Bu? Ada Pak, Ada. ada kelas 1, kelas 2. Kalau di Sampai sini kelas ya, 6. kalau Sampai kemarin kelas saya di 6. sini ada. Kalau di tempat lain saya kurang tahu. Kalau di sini kemarin ada kelas 1, kelas 2, kelas sama kayak sampai Sekolah SMA formal. juga ada, cuman Oh per gitu. kelasnya itu sedikit sekali Pak, ada yang cuma 3, 6. Ya jangan banyak-banyak kutubu amit-amit lah ya, jangan banyak-banyak. Ya maksudnya saya kan sebagai orang awam tuh, oh berarti memang ada kelasnya kan, berarti kelas dari yang paling dasar sampai yang menengah gitu kan ada berarti. Oke. Terima kasih Bu Mia Bahkan informasi. ya Pak, bahkan yang paling gangguan mental itu kadang nggak diterima Pak. Kemarin tuh ada yang cerita ke saya, anaknya nggak diterima karena memang gangguan mental luar biasa, suka ngamuk, suka tantrum, akhirnya khawatir mengganggu pembelajaran yang lain, akhirnya belum bisa diterima di situ. Oh gitu. Oke, makasih Bu Mia. Ya, terima kasih juga Pak Andi. Terima kasih. Mau tanya nih, boleh nggak nih Bu Mia? Ya, boleh. Bapak siapa Terima ini? kasih. Saiful, Bu. Bapak Saiful, ya. Ketua RT. Amin. Petugas pejabat negara itu Ketua RT. Baik, Bu Mia, ini terkait dengan peraturan bahwasanya sekolah itu wajib menerima atau wajib menjadi sekolah inklusi ya. Artinya kan untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu harus diterima katanya itu. Nah, saya mau tanya nih Bu kepada Ibu sebagai praktisi ya, artinya yang sudah sering menghadapi terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu kira-kira nanti pada prakteknya tuh Bu, dalam bayangan Ibu tuh, kira-kira sekolah bakal mampu nggak Bu ketika menerima siswa yang berkebutuhan khusus tersebut tuh? Baik Pak Saiful, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya itu sangat susah diterima. Mengenai prakteknya aja, itu ya nggak tahu ya gangguannya yang mana. Kebutuhan khususnya di bagian mana. Kalau pendapat saya justru sangat sulit ya Pak, misalnya suatu hari nanti udah dijalankan inklusi tersebut, kemudian ada siswa yang tunanetra atau gangguan penglihatan. Sementara teman-temannya itu melihat pembelajaran, kemudian gurunya itu mengajarkan, pasti gurunya pun harus belajar bagaimana menangani siswa yang tunanetra. Sementara kalau di SLB aja setiap bagian guru itu berbeda-beda Pak. Kalau bagian tunanetra ya udah ngajarnya yang tunanetra aja. Kemudian yang tunarungu ya tunarungu aja. Kalau kemudian sekolah inklusi diterapkan, ini pendapat saya, maaf. Misalnya guru SD nih biasa ngajar umum, kudu belajar tunanetra ongko, kemudian tunarungu juga, tunagrahita juga, tunadaksa juga, kan bingung juga Pak. Apalagi kalau sudah prakteknya si anak taruhlah tunanetra, dia gangguan penglihatan. Teman-temannya bisa melihat pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya, sementara dia belum bisa melihat, akhirnya gurunya itu harus bekerja 2 kali dong. Jadinya harus kemudian menjelaskan juga, entah melalui pendengaran apa bagaimana, menjelaskan juga kepada siswa tunanetra tadi. Itu pun kalau gurunya mumpuni ya, kalau nggak emosian. Kalau yang emosian juga beda lagi menanganinya. Jadi kesimpulannya tidak memungkinkan kan Bu? Kalau pendapat saya, cuman ya nggak tahu kalau kemarin yang sudah ikut pelatihan mungkin ada strategi lain. Iya, soalnya kan di dalam survei lingkungan belajar itu kan seolah-olah kita sebagai penyelenggara pendidikan itu wajib menerima Bu terkait dengan anak berkebutuhan khusus tersebut. Makanya bingung nanti, punten ini mau tanya nih Bu.
barangkali ada gitu tuh anak-anak yang berkebutuhan khusus daftar ke sekolah saya, kemudian kelihatannya nih sekolah nih nggak mampu nih, atau guru-gurunya nih nggak mampu untuk menanganinya. Nah, kira-kira untuk saluran kita memberikan rekomendasi harus ke sekolah mananya tuh, itu ada prosedur tersendiri tidak, Bu? Barangkali Bu tahu ya. Kalau negeri saya kurang paham ya Pak. Kalau swasta itu kita kan ngobrol ya, wawancara dulu dengan orang tua, kemudian anaknya diobservasi, setelah kemudian diketahui kalau anaknya berkebutuhan khusus, kita panggil lagi orang tuanya, ngobrol, ini ibu gimana, mau tetap sekolah di sini atau bagaimana. Apabila orang tuanya memang kekeh, dan itu pasti ada tanda tangan di atas materai kalau akan ada pembiayaan lain. Kalau negeri kan nanti mungkin barangkali orang tuanya memang nggak mau apa, kadang kalau sepengalaman saya kadang nggak mau menerima kalau anaknya ternyata berkebutuhan khusus atau bagaimana. Kalau kalau setahu saya di swasta itu ya tadi ditandatangani kalau anaknya berkebutuhan khusus, kalau mau lanjut ya silakan, berarti nanti di sini ikut belajar tetapi ada penanganan lain dari memang yang ahlinya, begitu Pak. Baik, Pak, luar biasa. Ini pencerahan yang luar biasa, Bu. Terima kasih atas segala masukannya. Ya, mangga terima kasih banyak juga dikembalikan Bapak lagi. Ibu. Mangga kembali ke Pak Soekarno, tah. Ya Bapak Soekarno, sudah ya Pak ditutup. Oh gitu. Bohong, udah cukup. Ya, pasif, Hmm. cukup. Cukup saja, Pak. Cukup Ke kali Pak pada dosen mau saja. malam mingguan Pak Karno. Mana Bu Sri? Biasalah, Ajak-ajak no atau time. Iya, Ya, mangga. terima kasih Pak Karno, terima kasih Ke Pak teman-teman dosen dulu, semuanya. Pak dosennya sudah ada, Pak. Oke, terima kasih plus untuk Mbak Nia ya, yang satu orang tunggal ya. Mohon maaf saya telat, tadi udah izin ke Pak Sepul, saya begitu pulang dari rumah sakit biasa tadi. Ada biasa tentang perda tarif rumah sakit, rapat ya, kita nama hari kerja sih. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi ya Pak Karno ya. Betul Pak. Akan ketemu. Betul. Lebaran soalnya, Pak. Ya offline ya, berarti masih kuliah offline. Betul Pak, masih kuliah offline tanggal 3. Nanti mohon disiapkan itunya bagannya ya, bagan itu ya Pak Ipul, pernah waktu saya izin tuh ya, nanti kita akan membahas tentang model-model kebijakannya. Rangkumannya kemarin saya sudah memberikan gambaran pada ketika saya dosen tamu yang minggu kemarin di kelas 2B atau 2A itu saya lupa. Wah, Nampaknya ini teman-teman sibuk ya lagi seminar proposal kemarin Pak Ipul dengan timnya, gambarannya. Pengujinya Pak Firman itu. betul Pak Firman dan Ibu Dian. Ya biasa dengan Ibu Kaprodi. Yang jelas sekolah inklusi itu sampai saat ini berada di bawah penanganan dinas provinsi ya.
yang ada sedikit, ada beberapa, tidak semua kecamatan ada ya, Sumber juga ada itu kan. Kebijakan kurikulum tahun 75 itu bukan hanya anak inklusi, tapi anak-anak normal juga, dari mulai penyakit menularnya, makanannya, hobinya, olahraganya, termasuk golongan darahnya juga ditelaah, karena golongan darah A, B, O, dan AB itu akan mempunyai nilai motivasi yang berbeda. Nah, sekolah itu, anak kita ini adalah anak-anak yang sudah punya potensi masing-masing, bahkan kebijakannya kan mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya anak itu sudah mempunyai potensi kecerdasan masing-masing. Maka kita guru hanya menyiapkan lingkungan yang menumbuh kembangkan, memotivasi. Lalu pertanyaannya bagaimana itu Pak dengan kebijakan anak-anak atau sekolah yang inklusi tadi? Ya harus guru-guru yang mempunyai kebijakan atau yang mempunyai keahlian khusus ya di luar kita kan gitu. Yang jelas kita harus percaya bahwa anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang hebat. Saya pernah dari dinas pendidikan pindah ke dinas sosial, ngurusi tentang rehabilitasi sosial, termasuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Jadi saya memandangnya ini anak-anak ini bukan cacat atau terkurangi ya kenormalan, tapi melebihi kenormalannya. Saya lebih mengatakan begitu. Jadi orang tua lebih dimotivasi, dikuatkan ya, mentalnya dan gitu. Jadi karena Tuhan itu menciptakan manusia sama berbeda. Kenapa ada pengurangan atau kebutuhan khusus? Karena kalau dipenuhi 100% orang itu pasti akan mempunyai kelebihan di atas itu kan begitu ya. Jadi saya tidak banyak tahu tentang sekolah berkebutuhan khusus kan begitu kebijakannya ya, termasuk sistem penilaiannya juga. Tadi saya ke Mbak Ni atau siapa itu pada yang presentasi hari ini, saya baru masuk sudah ketika tanya jawab, jadi saya tidak banyak tahu ya. Itu saja untuk hari ini Pak Saiful, teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya karena saya baru masuk. Untuk besok kita akan offline, lalu saya akan isi dulu atau mungkin presentasi dulu separuhan dengan saya. Waktunya Pak Saiful, pertemuan yang terakhir saya akan bicara tentang model kebijakan, baik model tinjauan dari segi persepsi ekonomi maupun pada persepsi kebijakan politik ya. Bisa Saiful, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat. Nah, 3 orang yang berarti yang terakhir 3 orang lagi ya. Masih ada 4 Pak. Oh, 6. Kita nanti supaya adil 6 dipaksakan dalam tanda kutip tampil sedikit-sedikit, lalu nanti nyentil setengah jam atau 1 jam tentang model-model ya, biar tampil semua nih yang 6-nya biar adilnya, karena waktu membatasi kita kan begitu Pak Karno ya. Kosma, itu saja. Terima kasih, terima kasih atas kehadirannya. Waktunya selamat berseminar proposal, sukses selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.